Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Oke, kita bisa lihat di sini market sih nggak terlalu banyak berubah ya. Untuk Bitcoin koreksi 0,03, Ethereum 0,41. Tetapi yang cukup menarik adalah kemarin, terutama subuh-subuh ya, Bitcoin itu retest ke 67.610. Bahkan week terendahnya itu mencapai di 67.193. Ini literally adalah mirror dari kemarin. Kemarin retest ke kemarin lusa lebih tepatnya, kemarin lusa dia retest ke 70.000. Sementara kemarin dia retest ke 67.610. Jadi jelas ini masa-masa konsolidasi dari Bitcoin. Bahkan lebih flat dibandingkan di sini konsolidasinya ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah ini adalah pemecahan struktur dan akan berubah dari bullish menjadi bearish, atau jangan-jangan ini hanyalah suatu konsolidasi untuk menuju ke higher high. Lagi-lagi, kita bukan channel ahli nujum ya. Kita nggak akan mencoba untuk, wah ini pasti akan begini atau ini akan pasti begitu. Tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Masa konsolidasi itu menunjukkan bahwa market bingung. Begitu. Jadi kalau marketnya aja bingung, jangan kita menebak-nebak mau kemana. Begitu. Ya, kita lihat aja pada faktanya. Nanti seperti apa. Nah, yang harus kita perhatikan adalah dia breakdown atau ya lanjut gitu. Breakdown artinya dia daily close di bawah dari 67.610. Kalau dia daily close di bawah dari situ, ya berarti jelas ya, lebih momentumnya sekarang ke bearish. Tapi kalau dia bisa reclaim 70.000, ya otomatis momentum masih tetap bullish begitu ya. Dan lagi-lagi 70.000 seperti yang gue bilang adalah satu angka penting dari Bitcoin, karena setiap kali dia jebol daily close di bawah 70.000 seperti di sini dan di sini, itu terjadi koreksi yang signifikan. Di sini ngedump 6%, di sini koreksi 3,46, lalu di sini ya 4%-an, tapi 2 hari berturut-turut ya. Jadi lagi-lagi hilang 70.000 itu biasanya menjadi hal yang lumayan menyebalkan untuk Bitcoin ya. Nah, jadi itu overallnya ya untuk tren kali ini, dan ini juga berhubungan ya dengan satu news. Kemarin BTC mulai ada drop karena bisa dibilang ya news ini sih ya, dimana ada bukan rumor ya, sebenarnya secara on chain. Jadi secara on chain ada yang menyatakan bahwa wallet yang belongs to Mt. Gox itu mengirim 9,6 miliar USD worth of Bitcoin ke unknown wallet. Nah, mulai banyak yang berspekulasi jangan-jangan ini udah dibayar ke kreditor. Nah, ini membuat orang panik dan cenderung mungkin membuat Bitcoin drop secara harga. Ternyata sudah terjadi klarifikasi dari Mt. Gox ya, ini belum terjadi pembayaran ya. Ini hanya dipindahkan ke 3 wallet ya untuk supaya lebih aman lah kasarnya. Tetapi distribusi dari dari Bitcoin ini akan dilakukan pada tahun ini kemungkinan besar gitu. Jadi walaupun belum sekarang tapi akan dilakukan di tahun ini. Nah, Bang, ini bisa jadi potensi ngedam nggak? Tergantung. Tergantung apa, Bang? Digoreng nggak? Kalau nggak digoreng, ini total cuma 141.000 Bitcoin ya. Alias sekitar ya kayak tadi 9,6 miliar US dollars. Seperti yang kita bisa di sini ya. Kita tahu market cap Bitcoin itu di 1,3 triliun US dollars. Jadi harusnya 9 miliar itu kecil ya. Harusnya nggak akan bikin Bitcoin dam parah. Tetapi kalau digoreng, ditakut-takutin, wah Mt. Gox akan jual. Nah, kalau seperti itu ya, nah itu akan membuat orang-orang panik yang tadinya nggak ada rencana jual, jadi ikutan jual. Nah itu bisa bikin ngedam. Ya. Tapi kalau cuma dia ya menjual 9,6 miliar US dollars, kemungkinan besar sih nggak akan terjadi dam parah. Begitu. Kalau cuma pure dari angka 9,6 miliar. Tapi kalau dengan embel-embel digoreng, wah Bitcoin akan ngedam karena ini gitu ya. Nah itu bisa ngedamnya karena orang panik gitu ya. Next kita geser ke news lagi, ini datang dari US di mana Menteri Keuangan US yang bernama Janet Yellen menyatakan bahwa efek tingginya suku bunga ini bisa ke pengelolaan utang US. Ya, jadi seperti yang kita tahu, interest rate di US itu udah cukup lama stay di angka yang tinggi.
tepatnya itu di angka 5, something ya. Interest rate-nya berapa nih? Ya seingat gue 5,5 lah ya. Di sini benar-benar 5,5 ya. Udah dari Juli 2023. Stay terus di sini ya. Nah, dengan lamanya seperti ini, pelan-pelan ekonomi US akan tercekik. Nah, makanya gue bilang ada bisa terjadi resiko resesi adalah itu ya. Kalau satu ekonomi terlalu lama dicekik ya, itu bisa krisis. Buruk-buruknya resesi begitu. Jadi ya we'll see. Sampai berapa lama lagi US bisa menahan interest rate begitu ya. Apakah akan mirip-mirip seperti di 2024 ya, di mana dia ya the Fed sempat ngomong kan 2019 ya, 2019. Oh, kita tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Ternyata literally sebulan setelah dari speech Jerome Powell di sini, langsung Julinya di drop ya, turun. Artinya apa? Ya seperti yang ada beberapa subscriber kita komen, jangan percaya sama Bang Jerome katanya ya, kayak 2019 nanti. Benar, ada benarnya ya. Jadi statement-statement dari Jerome Powell, FOMC, the Fed in general itu kadang-kadang slippery ya, kayak belut gitu. Dia bisa bulan ini ke bulan selanjutnya bisa berubah total. Jadi yang harus menjadi patokan adalah bukan statement mereka, tapi itu tentunya bisa mempengaruhi market ya, bukan berarti tidak ada pengaruh ke market. Saat misalkan dia ngomong something hawkish, nah itu bisa membuat market drop. Kalau dia say something dovish, itu bisa membuat market up. Tetapi itu seringkali bisa berlawanan sama statement mereka bulan depannya gitu. Jadi yang mungkin kita harus perhatikan adalah kondisi ekonominya. Kalau kondisi ekonominya memburuk ya, data-datanya memburuk, itu kemungkinan lama-lama US akan tercekik sehingga harus mulai menurunkan interest rate. Karena kalau nggak terjadi resesi gitu ya. Ya lagi-lagi ini makanya kenapa gue bahas bukan untuk nakut-nakutin ya, buat apa nakut-nakutin gitu. Tapi yang gue ingat adalah di cycle kemarin gue bahas resiko tuh awalnya pada benci semua. Wah, tahu apa lu ya, bacot lu. Wah, komen-komennya gila lah ya. Tapi setelah udah beneran bear market dan orang benar-benar ngerasain, wah gila ya, coba kalau gue TP, wah coba kalau gue gini, coba kalau gue gitu. Nah, orang jadi lebih menghargai ya channel seperti gue yang membahas resiko dulu. Jadi makanya gue akan stick with that dan membahas bahwa kita ada resiko yang cukup besar sebenarnya. Kalau resesi dan parah seperti di 2019, 2020, ya bisa begini, bisa ngedam. Tapi mungkin kalau resesinya itu mild ya, nggak terlalu parah gitu, nggak terlalu ekstrim gitu dropnya. Jadi itu mungkin aja kita nggak perlu sampai separah di 2020 ya. Tapi lagi-lagi kita bukan yang punya market, kita nggak tahu akan separah apa resesi. Makanya lebih baik kita mempersiapkan mental kalau sampai parah gitu. Sama seperti analogi boxing yang sering gue bilang ya. Pukulan yang buat kita KO itu bukan pukulan paling kencang, tapi pukulan yang kita tidak siap terima gitu. Kita nggak ngelihat pukulannya bam kena. Nah itu sama kayak di investing. Kita nggak siap dengan resiko tertentu, kejadian habislah kita tamat. Begitu ya. Jadi itu harus kita pertimbangkan. Economic calendar untuk hari ini dari US itu ada apa ya? Coba kita cek. Dari US hari ini akan keluar, oh nggak ada. Hari ini nggak ada. Untuk besok dari US itu hari apa nih? Hari Kamis ya. Dari US akan keluar GDP ya, kuartal 1. Ini penting ya. GDP biasanya bisa mengguncang market. Initial jobless claim juga penting ya, karena ini langsung bersentuhan dengan kebijakan the Fed begitu. Jadi satu lagi ada crude oil inventories. Jadi besok ada 3 data penting yang siap bisa mengguncang market ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya. Reminder, TCI sekarang sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshcryptoindo. Dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita geser dulu ke daily ya, kalau di weekly pusing juga. Jadi untuk di daily kita bisa lihat kemarin dia berhasil bertahan di atas dari Balimit kedua di angka 67.610 ya. Jadi untuk sekarang yang tinggal tersisa adalah Balimit kedua di 67.600 dan Balimit ketiga boleh pilih di MA20 atau di struktur 66.253. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 67.610, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 70.000, atau kalau mau sedikit lebih konservatif boleh pertimbangkan untuk target TP-nya di struktur daily di sini ya, yaitu di angka 69.371 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 67.610 ya. Intinya untuk Bitcoin kita butuh suatu konfirmasi. Ini mau pelanjutan tren ya. Pelanjutan tren ke atas bullish, yaitu dengan cara reclaim 70.000 dan jadikan 70.000 sebagai support ya. Atau ini akan reversal ya, di mana dia jebol dari 67.000 ya. 67.600 lebih tepatnya, daily close di bawah dari situ dan mulai ini menjadi resisten. Ya tinggal kita tunggu situ aja ya, nggak usah jadi ahli nujum, wah ini akan seperti ini akan seperti itu, nggak usah. Tinggal kita lihat aja nanti seperti apa, karena kita lagi-lagi adalah channel data gitu ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia sudah terjadi retest 1, retest 2 kemarin di 3.920. Artinya kita sudah punya posisi short dan posisi short kita dalam kondisi profit ya, belum terlalu gede sih, sekitar ya 1,72% ya. Nah untuk posisi short kita ini target TP-nya sebenarnya bisa beberapa. Paling agresif di 3.696. Dibulatkan ke 3.700 juga boleh ya. Itu yang agresif. Kalau mau lebih konservatif di struktur resisten di sini ya. Di angka 3.790. Mau dibulatkan ke 3.800 juga boleh ya. Itu kalau lu konservatif berarti kemarin udah kena target TP-nya di sini ya. Kita bikin aja deh biar nggak lupa ya. Nah kita ingati di sini. Jadi untuk lu yang konservatif udah kena target TP, lu berarti harusnya udah profit sebesar 3,29% ya. Nah untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi longnya apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 3.790, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 3.920 ya. Next untuk posisi spot berarti kita ada pergeseran sedikit ya. Balimit pertama di angka 3.790, balimit kedua di 3.696 dan balimit ketiga di 3.639. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Seperti biasa mengingatkan buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan untuk para newbies, gue ingatkan sekali lagi ya, jangan sampai FOMO, jangan all in. Udah averaging aja
ya. Dan kalau mau lebih safe lagi, ini cycle pertama lu bener-bener bingung altcoins apa, mending fokusnya BTC Ethereum dulu aja gitu ya. Kalau gua boleh ngulang 2016, gue lebih prefer gua nggak pegang altcoin sama sekali di di cycle pertama gua, karena akan overwhelming dan lu sendiri akan ujung-ujungnya jadi bukannya investing malah jadi judi gitu, karena lu wah semua aja lu beli gitu ya. Jadi mendingan kalau lu newbies dan lu bener-bener bingung mau beli apa, beli Bitcoin dan Ethereum. That's it. Itu aja bisa profit. Ya, dan secara resikonya lebih kecil. Kalau sampai lu gagal TP pun di cycle ini, tenang dibandingkan dengan altcoins yang drawdown-nya lebih gila gitu ya. Dan buat sesi baru ya, bukan sesi tapi segmen baru yaitu comments of the week ya, itu mungkin gua akan adakan di minggu depan. Nah, untuk sekarang gue jujur lagi lumayan sibuk dan memang ada urusan juga. Tapi at some point kita akan buat segmen itu secara weekly gitu ya. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.